Terus alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih dalam pembahasan zakat, wabil khusus zakat fitrah. Jadi di antara yang kemudian penting kita perhatikan bagaimana hukum memberikan zakat kepada anak atau dari anak kepada orang tua, suami kepada istri, biar mantap. Boleh adalah zuriat, keturunan itu orang yang wajib dinafkahi dan cukup. Demikian juga suami kepada istri. Amma man lam yaktafi bin nafaqatil wajibati lahu min zaujin aw qaribin fayu'tihil mumpiku wa ghairuhu hatta bil faqri wa yajuzu lil maqfi biha al akhzu bi ghairil maskanah wal faqri in wujida fihi hatta mimman tulzimuhu nafaqatuhu wa yundabu lil zawj. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada anak atau anak kepada orang tua atau suami kepada istri kecuali tidak cukup dengan nafkah, kecuali tidak cukup dengan nafkah wajibnya baru boleh. Atau si suami karena saking miskinnya jadi tidak cukup dengan nafkah wajibnya, maka itu disitulah letak bolehnya memberikan zakat kepada ini yang wajib dinafkahi. Amma man lam yaktafi bin nafaqatil wajibah lahu min zaujin aw qaribin dihil mumpik wa ghairuhu hatta bil faqri, maka dia berikan nafkah atas nama fakir dan orang tua, bukan atas nama anak, bukan atas nama istri. Syaratnya tidak cukup dengan nafkah wajib. Bahkan boleh juga zakat kepada yang wajib dinafkahi, meski sudah cukup nafkahnya, tapi atas nama asnaf yang lain. Atas nama asnaf, yang 8 asnaf itu mana yang ada selain miskin. Wa yundabu lizaujah i'ta'u zaujiha min zakatiha hatta bil faqri wal maskanah wa in ampaqaha 'alaiha. Jadi disunahkan bagi istri, sunah bagi istri untuk memberikan zakat kepada suaminya jika suaminya ini fakir. Kalau suami fakir, sunah memberikan zakat kepada suami dari istri.
Qala syekhuna wallazi yazharu anna qaribahul musira law imtana'a minal infaqi alaihi wa ajaza anhu bil hakim utiya hina izin litahaqquqi fakrin. Kemudian dijelaskan yang jelas dari guru kami, kata pengarang kitab, anna qaribahul musir law imtana'a minal infaq alaihi, dia disunahkan memberikan zakat istri kepada suaminya jika si suami tidak diberikan nafkah oleh keluarganya yang kaya. Jadi kalau suami fakir miskin, sunnah istri memberikan zakat kepada suami apabila si suami tidak diberikan nafkah oleh keluarganya. Kalau ada yang berikan nafkah karena dia fakir, dari saudaranya kah, dari orang tuanya, maka tidaklah sunnah istri memberikan zakat kepada suami. Tapi kalau suaminya kaya, maka tidak jadi hukumnya sunnah. Atau yang di atas tadi, kalau anaknya kalau sudah cukup nafkahnya, maka haram untuk memberikan zakat kepada anak atau kepada orang tua. Itu syaratnya tadi, boleh memberikan zakat kepada orang tua atau orang tua kepada anak atau suami kepada istri apabila nafkah wajibnya tidak cukup. Kemudian apabila anak zina, zakat fitrahnya itu dari ibunya. Anak zina. Kemudian kalau anaknya itu kaya, maka zakatnya dari hartanya sendiri. Banyak anak yang sudah kaya kan masih kecil. Ada jadi artis, ada memang peninggalan, ada macam-macam. Ada saja anak-anak yang masih kecil tapi sudah banyak hartanya. Itu zakatnya langsung dari hartanya sendiri. Kalaupun mau dikeluarkan oleh bapaknya, jazah, boleh. Boleh memberikan orang fasik itu zakat, boleh memberikan. Tapi kalau kita tahu, kalau kita berikan zakat itu membantu kefasikannya, maksiatnya, maka tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, maka berikan saja. Ya, kita berpindah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu yang pertama untuk fuqara, fakir. Mana yang dikatakan fakir? Wa huwal ladzi laisa lahu malun wala kasbun aslan. Itu yang pertama yang dikatakan fakir adalah tidak memiliki harta, tidak memiliki usaha. Tidak memiliki harta, tidak memiliki usaha. Aulahu kasbun au malun walakin la yaqau mauqian min kifayatihi. Atau dia memiliki usaha, memiliki harta, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Baik itu mat'aman, makanan, malbasan, pakaian, wa maskanan, tempat. Bi ayu hasila aqalla min nisbi ma yakfih. Yaitu penghasilannya itu lebih sedikit daripada kebutuhannya, setengah, kurang dari setengah. Jadi fakir itu, yang dikatakan fakir batasannya itu apabila penghasilannya kurang daripada setengah dari kebutuhannya.
kebutuhannya misalnya 1 bulan 1 juta, penghasilannya 400, kurang dari setengah itu sudah fakir, apalagi lebih parah dari itu. Yang kedua, al-miskin, yang berhak mustahik berikutnya adalah orang miskin. Wa huwa allazi lahu malun aw kasbun yaqa'u mawqi'an min kifayatihi wa la yakfihi bi ayyuhassila fawqa nisbi ma yakfihi. Miskin itu dia memiliki harta atau usaha, kemudian hasilnya itu min kifayah wala yakfi bi ayyuhassila fawqa nisbi ma yakfi. Hasilnya itu atau gajinya itu ada, tapi kurang dari kecukupan, lebih dari setengah. Ini miskin. Misalnya kebutuhannya sebulan 1 juta, gajinya 800, kurang 1 juta, di atas setengah, ini miskin. Miskin itu hasilnya itu di atas setengah, di bawah kecukupan. Kembali lagi, kadang orang hasilnya sudah banyak tapi merasa kurang terus, berarti tetap miskin. Miskin apa? Miskin rasa. Tapi kalau hakikatnya zahirnya sudah kaya. Kan ada seorang manusia itu dikasih lembah emas, satu gunung emas, pengen dia lagi 1 gunung emas, tinggal 1 aja, dikasih 2 lagi dia tinggal 1 aja. Itu manusia. Dikasih mobil 1, mau lebih bagus. Mau lebih, ini nanti kita mau yang gini. Itu diantara sifat manusia. Kemudian salah satunya, makanya kekayaan itu dihitung dari kesyukuran kita. Syukur. Tapi ini dari fikihnya, kalau tasawufnya kan lain. Jadi kalau hukum ini, fikih ini, yang dihitop zahirnya, zahir. Ada orang punya pekerjaan, punya anak, punya tanggungan, punya pekerjaan, tapi hasilnya kurang daripada cukup, itu miskin. Terlepas dari itu, Allahu a'lam, bisa jadi yang kita lihat miskin, tapi di sisi Allah dia paling kaya. Kenapa? Karena dia bersyukur. Makanya kan ulama berdebat, beda pendapat. Mana lebih afdal, kaya yang bersyukur dengan miskin yang bersabar. Kebanyakan ulama berpendapat yang lebih afdal adalah kaya yang bersyukur, karena lebih sulit. Kalau miskin yang sabar, ya gimana lagi, tinggal sabar. Kalau kaya yang bersyukur ini lebih berat. Kalau cuma dapat harta, alhamdulillah, itu baru zikir, kan? Buktikan dengan apa? Sedekah. Buktikan dengan, kalau cukup syarat zakat ya wajib, itu bukan selebihnya kan sedekah. Nah, itu syukur. Karena butuh dia dikeluarkan, makanya lebih sulit. Kalau miskin, tinggal ya sabar aja. Tapi di balik itu banyak juga miskin yang melelang, imannya disogok, dikasih misalnya na'udzubillah tanah, murtad, kan syaratnya gitu. Ya masing-masing memiliki ujian. Tapi kata ulama lebih afdal kaya yang lebih berat. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang paling afdal adalah miskin yang bersyukur. Tidak sabar tapi bersyukur. Ini miskin tapi bersyukur. Itulah yang disabdakan sama Nabi, wardo bima qasamallah takun agnan nas,
ridolah engkau menerima apa yang Allah bagikan kepadamu, engkau terhitung manusia yang paling kaya. Jadi kalau kita reda, syukur, maka itu sabda Nabi, hakikatnya kaulah yang paling kaya. Makanya rumusnya di dalam keselamatan itu, sabda Nabi kan ada 4. Salah satunya dalam perkara dunia, wanzur ila man dunahu fid dunya. Pandanglah orang yang lebih rendah dalam perkara dunia. Ini tanda keselamatan. Memandang orang yang lebih bawah ekonominya, banyak orang yang lebih susah, yang lebih sulit. Kalau selalu memandang orang yang lebih kaya, lebih banyak hartanya, lebih tinggi jabatannya, lebih banyak kendaraannya, apanya, tidak jadi bersyukur. Nanti kufur, na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau memandang yang lebih bawah, maka insya Allah disitulah awal mula untuk menikmati dan mensyukuri apa yang Allah sudah berikan. Nah, jadi kalau di dalam zahirnya, dalam fikih, yang namanya miskin itu punya usaha, punya penghasilan, tapi hasilnya itu di bawah kecukupan, di atas setengah kebutuhannya. Kalau fakir, meskipun punya usaha dan gaji, tapi di bawah setengah gajinya, hasilnya. Nah, ini asnaf. Kemudian al-amil, berikutnya, mustahik berikutnya adalah amil, pekerja. Wa yusamma sa'i wa huwa allazi yasta'miluhu al-hakim fi akhdhi zakawat, yaitu yang ditugaskan oleh hakim untuk mengambil zakat-zakat min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Wa yu'ta minaz zakat wa in kana ghaniyan, maka amil ini diberikan zakat meskipun dia kaya. Wa in kana ghaniyan, meskipun fakir itu kaya. Fakir amil itu kaya. Hadza illam yaj'al lahul hakim ujratan min baitil mal. Nah, ini syaratnya jika amil itu tidak diberikan upah atau gaji dari baitil mal. Masjid ini misalnya, mana baitul malnya masjid? Ya, dana kas malnya. Pemerintah, Baznas, ya gaji bulanannya itu. Wa illa fala yu'ta. Jika dikasih gaji, upah dari baitul mal atau dari atasannya, maka amil itu tidak diberikan zakat fitrah, zakat. Kemudian yang keempat, mustahik yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum wa hum arba'atun ya'tuna min zakat. Mu'allaf, mana yang disebut mu'allafatu qulubuhum? Man aslama wa nidha'ifah bil Islam. Orang yang sudah masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Ada info mu'allaf ya? Ditumbit. Dan niatnya masih lemah, misalnya masuk Islam karena mau nikah. Syarifun min qaumihi yurja bi'itaihi islamu nuzaraih. Ada orang yang mulia di golongannya, kemudian dia diberikan zakat, itu supaya menjadi syiar untuk pengikut-pengikutnya, supaya dia ikut masuk Islam.
Kemudian yang kelima al-mukatab. Nah, sudah tidak ada budak mukatab, yaitu budak yang akan diberikan merdeka dengan syarat dia menebus, ada yang dia tebus dirinya kepada tuannya. Al-gharim, orang yang berhutang. Wa huwa allazi istadana li ghairi maksud, yaitu orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Fa yu'ta minaz zakat, maka dia diberikan zakat. Wa huwa arba'atun, ini ada syaratnya. Man istadana lidab'i fitnah baina mutanazzi'ain wa in kana ghaniyan, orang yang berhutang untuk mencegah fitnah di antara dua perselisihan, maka dia diberikan zakat meskipun dia kaya. Jadi boleh diberikan zakat, ada orang berhutang, ada akan terjadi perselisihan dua fitnah, sehingga solusinya mungkin apa, dia belikan sesuatu atau apa, sehingga dia berhutang untuk memaslahatkan dua perkubuan pertikaian ini. Man istadana likira dhaifin aw bina'in aw bana'i masjidin aw nahwi dzalik minal masalihil ammati wa in kana ghaniyan bi ghairi naqdin. Orang yang berhutang untuk menjamu tamu atau membangun masjid, atau selain itu untuk kemaslahatan umum meskipun dia kaya. Nah, ini hutang yang boleh mendapatkan zakat. Man istadana li sarfihi ala nafsi aw iyalih, orang yang berhutang untuk dia gunakan untuk dirinya atau keluarganya, yaitu yang tidak digunakan untuk maksiat. Nah, itu hutang. Tapi kayaknya hutang ini rata-rata di mana-mana tidak terpakai ya, banyak. Paling miskin fisabilillah. Pak panitia mungkin belum bisa menghandle, karena ada syaratnya kan. Kalau nanti siapa yang berhutang berbondong-bondong, habis berbondong-bondong, saya berhutang. Nah, ya. Kecuali bisa didata kepada siapa berhutang, kan ada apa namanya, bukti, kemudian untuk apa, semuanya ditanya. Tapi saya lihat di tempat saya, di kampung, di mana di sini, tidak tidak dipakai. Ya, nantilah kita diskusikan. Ad-damin fayu'ta wa in kana mu'siran wa halad dain wa kana al-madmun anhu musran kadzalik. Orang yang menanggung hutang orang yang menanggung, ya, dia ada orang yang susah tidak bisa lunasi hutangnya, akhirnya dia tanggung. Yang nanggung ini berhutang karena dia kasihan. Nah, ini termasuk orang yang berhutang yang boleh mendapatkan zakat. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang, berperang fisabilillah. Inilah yang ulama juga banyak yang menjelaskan. Fisabilillah ini untuk pejuang-pejuang agama, tidak hanya yang angkat pedang. Maka banyak wilayah yang fisabilillah itu segala macam tentang perjuangan Islam, masuk guru-guru agama, ngaji, merbot, khatib, muazin, yang berkaitan dengan itu. Ibnu Sabil wa huwal musafir, orang yang musafir. Au munsyi'us safar allazi laisa ladaihi nafaqah tusilu ila baladi. Ada orang pergian tidak ada ongkosnya atau bekalnya untuk sampai kepada tujuannya. Makanya sebagaimana ada dari Baznas itu yang pernah ke sini menyampaikan ada yang ingin safari kan,
tidak punya bekal sehingga dia ke Basnas, dibelikan tiket. Fayu'ta minaz zakat wa in kana lahu malun fi baladi. Maka ini berhak mendapatkan zakat meskipun di daerahnya dia punya harta. Hukmu ta'mimiz zakat, hukum meratakan pembagian zakat. Yajibu ta'mimuz zakat li jami' afrodi hazihil asnaf. Wajib meratakan zakat di masing-masing asnaf ini. Idza kana tafriq minal imam, jika yang membagikannya adalah imam. Ya. Bukan sendiri-sendiri ngantar kepada seorang, kepada siapa. Nah, jika seperti di sini lembaga. Wa idza kana alladhi yufarriqul malik wa kanu ghairu mahsurin aw mahsurin. Fa yajibu alla yanqusu an salasati min kulli sinfin. Maka wajib tidak kurang dari 3 orang dari setiap asnaf. Hukum taswiyah bainal asnaf. Hukum meratakan setiap asnaf. Tajibu taswiyah fi ada'iz zakat bainal asnaf la baina afrodil asnaf. Hukum meratakan antara asnaf, wajib meratakan fi ada'iz zakat bainal asnaf la baina afrodil asnaf. Jika asnafnya 3 misalnya, wajib diratakan pembagian besarnya. Misalnya 2 asnaf miskin dengan fakir, atau 3 asnaf miskin fakir dengan fisabilillah. Kalau berasnya misalnya 1,5 ton, maka wajib diratakan sama-sama 500 kg atau 5 kuintal pembagian besarnya. Adapun pembagian untuk per orangnya itu tidak wajib rata. Yang wajib rata itu pembagian besarnya. Misalnya ada 2 asnaf, maka wajib bagi 2-nya itu rata. Kemudian untuk pembagian per individu tidak wajib rata. Wallahu a'lam bishawab. Nah, belum kita bahas zakat zakat beras ya, yang biasa zakat harta uang. Ya, mungkin ada usulan. Dia tidak sendiri dalam pelaksanaan juga dimakan dia yang Ya. Jadi disunahkan istri memberikan zakat kepada suami dengan syarat suami ini miskin atau fakir yang tidak cukup nafkah dia untuk menafkahi istrinya. Nah, dengan syarat jadi atas nama miskin. Kalau dia sudah berikan zakat itu kepada suami, berarti full miliknya suami. Terserah mau dia pakai makan sama istri, itu kan memang tanggungannya juga. Ya, ya, makan bersama-sama lagi.
istrinya lagi. Iya. Nah, Tapi boleh Ustaz ya. boleh sudah. Itu full hak miliknya. Begitu juga sebaliknya ya. Iya, kan banyak juga yang diberikan zakat, nanti zakatnya itu dia pakai zakat lagi. Ya, karena itu sudah miliknya. Mau dia gunakan untuk apa kan? Ini lagi Ustaz. Dan di sini tadi itu berapa pembagian? Tiga fakir, miskin. Itu mesti seperti tadi. Amil. Dapat satu tol sedekah, apakah amil ini dapat 500 sedangkan amil ini kita pakai? Ya, ya. Nah, sini ya. Kecuali amil. Amil itu ambil dulu karena itu honornya seperti honor lah, harian. Berapa biasanya orang harian gitu kan? Kirain lah gimana amilnya tingkat. Ya, bisa amil baru dibagi rata. Misalnya ada 3 asnaf, fakir dengan miskin. Bisa jadi fakirnya ini sedikit, miskinnya ini banyak. Harus bagi rata. Kok enggak adil ini nanti. Coba lihat, dia itu fakir, memang dia butuh. Nah, dia itu fakir kan, tingkatnya itu parah. Makanya itulah fungsi zakat, supaya tidaklah orang itu kaya dalam hadis kan, kecuali karena ada orang yang Allah akan titipkan di situ karena doanya orang miskin juga. Maka katanya kan kalau orang kaya ini benar-benar bertanggung jawab mengeluarkan zakatnya, tidak ada orang yang kelaparan karena mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi itulah keadilan. Berarti kan dapatnya lebih banyak karena fakirnya sedikit kan, lebih banyak daripada miskin karena dia memang fakir, sangat butuh. Kalau miskin ini sudah banyak penghasilannya ada di atas setengah, cuma belum. Kalau fakir ini benar-benar memang. Tapi lihat dulu di sini. Kalau tidak ada fakir, karena keadaan kita tahu kan, jangan fakir, berarti miskin. Kalau miskin, insya Allah larikan ke miskin. Kalau tidak ada fakir. Satu asnaf itu tidak boleh kurang 3 orang. Jadi kalau kurang sudah masukkan ke miskin. Hanya kerja sebagai وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام
kita tidak berani ya, data nanti kebanyakan ambur data. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا Ya, mungkin ada lagi sebelum kita jawab itu. Sedang. لئن لم Ya. تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم Orang-orang tua kami itu ke sana gitu. Rata-rata قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه Saya cari redaksinya nih, ada itu tentang doa amil. saya juga pernah dengar itu. Cuma kan enggak langsung ngaji sini kayak gitu. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن Itu إن يردني الرحمن بضر لا Kalau enggak تغني ketemu hari ini insya Allah dah. عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي
Dia Tapi ini 3 hari ganti. Ada, tapi saya saya centang ya. Jadi ya, wa amil ini ألم boleh يروا كم أهلكنا قبلهم من tapi nanti ada القرون Dari jam yang ya ada maka dicarikan secara من detail. القرون Berjelas. أنهم ini juga beda dia إليهم لا sama dengan يرجعون tak harus sama وإن kalau diambil ini kan لما جميع لدينا kan محضرون jelas menyimpang وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها nah ini ada cuma tidak saya garis وأخرجنا منها حبا kalau asnaf yang lain فمنه يأكلون tapi kalau amil وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون masuk ambil zakat itu kalau kita tidak itu. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون anak-anak ini sekolah kan gitu. سبحان الذي خلق الأزواج Jangan ke situ kan gitu. كلها تنبت Ya, الأرض namanya orang banyak yang keluar. مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم Zaman lama-lama
namanya kan gitu. إلا رحمة Makanya kan dia boleh kalau memang dia boleh. منا ومتاعا إلى Seperti ini kalau kita jadi badan adat, dapat badan adat. Kalau ada jadi وإذا kalau misalnya saya قيل mendapat لهم dari ambil itu, اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم لعلكم ترحمون makanya itulah dikasih mana itu. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا Misalkan dia di dari عنها kalau misalkan dia kan boleh modelnya 1, 2, 3 hari mungkin atau 10 hari gitu. وإذا Selamanya ada di badan adat kayak di prestasi itu. Di sini masih ada. Dia yang kita pertanyakan. Dia jadi masalah itu. Ada dasar musa apa ada قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه kalau itu إن makanya أنتم إلا في ضلال مبين Wala yu'tahadun biwasbain, tidak boleh diberikan orang ويقولون متى seperti هذا amil ini الوعد beda. إن Amil ini dia kerja, كنتم tidak dapat upah dari kerjanya itu. صادقين Kalau dia miskin maka dapat ما dari miskin. Kalau dia sabila yang ini nggak boleh. ينظرون Misalnya dia إلا miskin, fakir, صيحة nomor 2. Atau dia bisa bililah sama miskin. Jadi dicontohkan, misalnya dia fakir, anain akhadha fakiran berkorban. Dia dikasih terus apa hutang, kemudian dia berikan zakatnya berhutang itu, zakatnya itu. Jika ada pembagian lagi, boleh dia dikasih lagi atas nama miskin sekarang karena dia sudah menyerahkan. Ya, tapi kalau langsung sekaligus tidak boleh. Hanya di sini ada miskin, bisa pilihlah 2. Nah ini tidak boleh 1 jalur 1. Kalau amil lain. ini kita takut jadi berita goreng di sini. Jangan lupa, jangan. Ya, misalnya dia kerja 2 hari, 2 hari dia dapat gitu. Makanya jangan tidak disamakan bagian besarnya. Kalau disamakan bagian besarnya, Makanya tadi bilang sebelum dibagi, misalkan dia kami tidak tahu dengan kejadian ini dibagi pakai miskin, فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين Kalau di وأن bahari اعبدوني هذا memang orang صراط harian, jadi bisa ditentukan. Kalau nggak full, mungkin awal ولقد hari, ya kan? أضل Tapi harinya kan yang banyakan. منكم Yang 2 hari itu memang full, tidak ada jedanya كثيرا terus orang. Paling kalau yang أفلم full harinya تكونوا keempatnya تعقلون banyak orang. Ya makanya